AdSense gue menipis. Maksud gue pengen menghibur kalian para penonton di rumah. Jadi gue akan bikin konten, yaitu konten yang meneliti dan mengkoreksi dan mengevaluasi frame per frame video, bukan reaction. Ini bukan video reaction, ini adalah video menonton video. Hai Singham, gue Eno Bening dan kali ini gue sedang sakit dadanya. Panas ngelihat sebuah video pendek di Instagram dan ternyata ada full versionnya. Dan gue penasaran, apakah full versionnya bisa membuat gue makin takut tinggal di Indonesia atau malah membuat gue makin banyak AdSense-nya. Ya, ini video menonton video, bukan video reaction yang kalian kira. Bukan, ini beda, sorry. Itu beda definisinya. Kalian masih belum paham. Karya itu adalah karya. Dan ya, diam. Ingat, kalau lu nggak bisa bikin karya, nggak boleh ngeritik. Tapi tenang aja sih kamu, video reaction gue nggak kayak video-video reaction lainnya yang 30 menit lu liatin dia cuma nyengir-nyengir doang. Nggak. Gue akan tetap ngeluarin argumen-argumen dan ngajak kalian untuk diskusi karena ya gue terlalu banyak nonton PewDiePie. Oke? Ayo kita lihat. Saya ngerti Pak ya. Paling ngerti saya terlewat. Kondisi begini Pak. Mami kamu itu seperti ya. Pak kondisi begini ya. Bahkan saya lihat trotoar kalau kondisinya benar macet. Konteksnya adalah ada sekelompok orang yang menamakan dirinya polisi pejalan kaki ini menghalangi jalan seorang bapak-bapak pengendara motor. Yang gua sayangkan dari koalisi pejalan kaki ini adalah mereka tidak sadar dia ini sudah tua, mencari nafkah untuk keluarganya ya, dan jalanan macet. Tolong dilihat kondisinya gitu ya, tolong dilihat kondisinya. Bapak ini kan melanggar peraturan buat nyari uang, jadi tidak apa-apa bukan? Dan bapak ini juga nyari uang buat keluarganya, nggak kayak kalian ya. Di jalan ini nih, di kota ini dan di dunia ini yang cari uang untuk keluarganya cuma bapak ini ya. Kalian nggak, kalian orang egois, kalian cari uang buat diri kalian sendiri, buat apa? Buat kepuasan hati kalian, buat beli game di Steam. Tidak dengan bapak ini. Bapak ini kerja untuk keluarganya ya. Semua orang di dunia ini nggak ada yang kerja buat keluarganya, cuma bapak ini. Jadi harusnya koalisi pejalan kaki ngerti kondisi bapak ini ya. Egois. Para netizen yang ngata-ngatain bapak ini, kalian egois, kalian nggak ngerti posisi bapak ini yang nyari uang untuk keluarganya. Harusnya ngerti kalau nggak mau macet, harusnya bapak jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Saya cuma mau jalan kaki. Lu, ini para koalisi pejalan kaki tuh nggak paham. Dia tukang ojek, masa tukang ojek jalan kaki? Coba tanyakan itu ke nakoda dan para pelaut gitu ya. Mereka pelaut, masa jalan kaki? Coba tanyakan itu ke pilot. Mereka pilot mengendarai pesawat, masa mereka suruh jalan kaki? Jadi wajar kalau nanti pilot pesawatnya lewat trotoar dan gak jalan kaki, karena dia pilot ya. Jadi pilot jalan kaki, gak ada otak gitu. Ini gimana sih para pejalan kaki nih? Gak sekolah kayak mereka nih, gak ngerti kalau Kang ojek tuh gak jalan kaki gitu, naik motor. Gimana nih? Nih, netizen juga nih yang ngata-ngatain bapak ini, kalian kejam, kalian tidak punya ini nih ya. Kalau saya jalan tinggi Pak. Saya tunjuk tuh Pak. Biar. Kalian yang ngetawain orang itu lagi-lagi salah, karena orang ini sebenarnya adalah ambasador helm-helm SNI di Indonesia. Belilah helm-helm SNI, jangan helm yang ketok. Singham, kenapa belum ada yang bikin internet negatif di video ini? Banyak banget dari tadi bahan untuk menghibur malam kalian. Aduh, tolong. Buruan bikin gua akan repost yang paling keren. Kalau perlu 3 video sekaligus, kalau misalnya semuanya keren. Please, buruan, ini kelamaan nih. Mumpung lagi hot, buruan. Masih mati ya hari ini gue. Jangan kepikiran. Jangan gue buru-buru ke kecil sekarang. Ya, jadi memang di Jakarta aturan itu tidak berlaku. Jadi yang berlaku itu aturan bunuh-bunuhan. Jadi yang benar dan salah itu dihitung dari seberapa kuat kamu ya.
Jadi ya tidak perlu lagi ada peraturan karena ini demi mencari nafkah buat keluarga. Steril Pak trotoarnya, nggak boleh ada berkendara. Ini Pak, sekarang gini Bapak kita sama deh. Kalau Bang Bapak bilang PP, semua pedagang banyak di sini Pak. Betul, sekali lagi ya, mesti memusnahkan dulu semua pelanggar, baru boleh marahin pelanggar yang lain ya. Selama masih ada maling, kalian nggak boleh nyetop maling yang lain. Kalian mesti bersihin dulu semua maling di situ, baru nyetop maling-maling yang bekerja ya. Jadi tidak valid aturannya ya, kalau misalnya masih ada maling gitu ya. Tolong dibersihin dulu maling-malingnya, baru berhentiin maling yang lain ya. Itu aturan baru di Jakarta. Enggak ada orang Bapak sudah komplain bantu kami ke Pemprov DKI Jakarta. komplain, kan masa komplain. Kita cari uang. Kan saya Ingat, cari uang ya. Selama cari uang tidak ada aturannya, karena demi keluarga. Lawan semua aturan. Ingat, demi keluarga, demi cari uang, tidak ada aturan yang berlaku. bilang Sekarang Bapak uang tadi susah ke Pak. Raya. Makanya saya bilang bunuh-bunuhan saya mau sekarang Pak. Ya, dan tidak ada lagi aturan yang berlaku di Jakarta. Semua tinggal adu kuat-kuatan, bunuh-bunuhan aja. Oke, gua harap kalian semua ngerti kalau tadi banyak juga adegan yang gua bercandain. Gua nggak ngomong serius tentang itu. Sekali lagi, kalian yang baru datang ke channel ini lebih baik cek about atau nonton video-video gue sebelumnya. Atau kalian bisa pakai logika dasar kalian untuk ngecek apakah gue ngomong serius atau gue lagi bercanda. Tentu aja gue sangat tidak mendukung aksi bapak-bapak para ojek tadi. Lagian ngapain sampai ngelakuin hal kayak gitu dan teriak-teriak, ngundang perhatian orang, dan akhirnya kerekam, terus kesebar mukanya. Belum lagi kalau nanti ada orang yang mempermasalahkan jadi kasus. Coba kalau misalnya sebelum marah-marah dia kayak, oh ya salah, saya minta maaf, terus muter balik jalan, terus balik ke jalannya, terus kembali macet-macetan dan ikut aturan kayak yang lain, kan jadi tidak terjadi masalah yang cukup besar. Dari video tadi gue belajar, gue dapat 3 poin yang mungkin bisa gue share ke kalian. Pertama, ini udah berlangsung lama ya, pelanggaran aturan lalu lintas yang kayak gini. Gue juga akuin, gue sempat beberapa kali melanggar aturan lalu lintas. Kayak walaupun ke warung tapi gue nggak pakai helm dan lain-lain. Walaupun udah ada aturannya, tapi kalau kesalahan dibiarkan bertahun-tahun, ketika nanti 10 tahun atau 15 tahun atau kayak tadi diingatkan, lo akan merasa benar padahal aturannya salah. Tanpa ada orang-orang kayak tadi yang mencegah aksi kayak gitu, ya jadinya emosi yang main. Jadi punya banyak alasan ngeles untuk bilang kalau itu nggak salah. Udah biasa lah, dari dulu kayak gini gue nggak diapa-apain lah, orang lain semua kayak gini lah. Yang intinya lu merasa diri lu benar padahal itu salah, tapi karena lu biasa ngelakuin itu bertahun-tahun, jadi benar, tapi padahal salah. Poin kedua, kalau ngomong cari duit, semua orang cari duit. Kalau ngomong alasan ya tolong dong lihat kondisi ini macet, kalau dipikir-pikir semua orang ya pengennya nggak macet. Terus kenapa mesti lu yang mendapatkan perlakuan khusus untuk tidak merasakan macet dengan ngelewatin trotoar? Aneh aja gitu. Kenapa? Alasannya juga nggak jelas. Cari uang. Semua orang juga cari uang demi keluarga. Semua orang juga hampir bilangnya nyari duit buat keluarga. Terus apa yang membuat lu spesial? Tolong jangan anggap diri Anda spesial. Di mata hukum yang spesial cuman yang bikin hukum. Ya nggak tahu. Gue bercanda. Yang spesial di mata hukum harusnya tidak ada. Harusnya. Dan ini poin ketiga, kalau udah ada aturannya dan yang melanggar ini punya 1000 alasan kayak tadi, udah biasa, udah ada macet, tolonglah saya cari duit buat keluarga, terus ngotot nggak mau ngakuin kesalahannya dan memilih untuk adu tonjok, adu jotos, adu fisik, adu bunuh-bunuhan, adu tusuk-tusukan. Terus kita ngapain pakai aturan? Kalau ujung dari semua adu perdebatan itu adalah tusuk-tusukan, ngapain debat dari awal? Ngapain bikin aturan dari awal? Ngapain ngikutin peraturan dari awal? Kita di Jakarta atau di Indonesia pakai hukum rimba aja udah. Yang kuat, yang berkuasa. Ya ujung-ujungnya adu tonjok-tonjokan, adu tusuk-tusukan, adu kuat-kuatan backingan. Ya ngapain ikutin peraturan dari awal? Kita main kubu-kubuan aja nih. Masuk klan ini ya, klan Uzumaki sama klan Uchiha. Udah adu-adu kuatan aja, siapa yang paling kuat yang menang. Udah gitu. Yang lain yang lemah diatur sama yang kuat. Udah, gak usah bikin aturan terserah yang kuat. Ujung-ujungnya adu jotos, ngapain bikin aturan? Jadi ya itu yang buat gue sangat-sangat miris atau sangat-sangat pusing gitu kalau ngeliatin video-video kayak ini, kok masih ada gitu di Jakarta 2017 yang seperti ini gitu. Dan dari berbagai generasi, dan ini nggak satu contoh aja, banyak dulu video-video yang kayak gini kan. Dan sangat-sangat disayangkan kenapa kita mesti hidup dengan aturan riba seperti ini. Buat gue nggak ada untungnya juga, cuman ngatain, tapi lu kasih argumen yang jelas gitu. Apa poin yang bisa kita tarik dari kejadian ini seperti yang gue lakukan di video ini. Jadi itu buat nanti lu bahan nelen ludah sendiri gitu. Ini juga gue bikin video ini buat bahan nelen ludah gue sendiri kalau nanti gue melanggar lalu lintas. Salut buat koalisi pejalan kaki, Safe Pedestrian yang
bikin aksi kayak gini. Gue penasaran banget, pengen coba ikut sesekali ngelihat gimana aksi mereka. Kalau menurut kalian yang dilakuin orang-orang pedestrian ini norak, nggak penting, buang-buang waktu dan mengganggu aktivitas, ini nggak ada apa-apa dibanding Stop Dutch Bike Movement yang ada di Rusia dan hampir tersebar di berbagai negara di Eropa. Itu bener-bener bisa, lu tontonin ya, aku kasih linknya di bawah. Terima kasih Singham, lo semua yang selalu nontonin video gue. Dan yang paling penting Singham, untuk kita semua, stay clean, handsome. Pemirsa yang budiman, Anda akan menyaksikan internet negatif berdurasi 14 detik atau kurang dan kalian bisa submitnya di Instagram dengan hashtag internet negatif. Selamat menyaksikan. お前はもう死んでいる。何